Pada dasarnya, balance scorecard mencoba mengajak kita yang awalnya berpikir normatif menjadi berpikir lebih definitif. Mungkin Anda pernah mendengar seorang atasan yang menyampaikan pidato yang bunyinya kurang lebih begini. Untuk mencapai hasil yang maksimal, kita harus bekerja lebih keras. Nah, setiap orang yang mendengarnya pasti memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang dimaksud maksimal di sini. Dan seperti apa yang dimaksud dengan bekerja lebih keras. Nah, inilah yang dimaksud dengan kalimat normatif atau kalimat yang bersifat umum, filosofis, tidak spesifik, dan multitafsir. Balance scorecard mencoba untuk membuat kalimat normatif tersebut menjadi lebih definitif, yaitu lebih spesifik, terukur, dan tidak multitafsir. Because at the highest level, the balance scorecard is a framework that helps organization put strategy at the center of the organization by translating strategy into operational objectives that drive both behavior and performance. Jadi, apakah itu balance scorecard? Balance scorecard adalah alat untuk menerjemahkan strategi perusahaan menjadi program kerja. Alat untuk mengintegrasikan semua strategi dalam perusahaan. Alat untuk menentukan indikator kesuksesan organisasi atau KPI. Balance scorecard juga berfungsi sebagai alat untuk mengkomunikasikan strategi perusahaan kepada seluruh karyawan. Balance scorecard juga berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan pelaksanaan strategi perusahaan. Bagaimana menerapkan balance scorecard untuk mencapai misi dan visi perusahaan? Biasanya, strategi perusahaan akan dipetakan berdasarkan periode tertentu, baik tahunan, per semester, kuartal, dan lain sebagainya. Pelaksanaan dan pencapaiannya pun akan dievaluasi secara periodik, agar dapat mencapai visi yang sudah ditentukan. Nah, ada beberapa hal yang perlu dimiliki perusahaan agar proses penyusunan dan implementasi balance scorecard mudah dilakukan, yaitu perusahaan harus sudah memiliki visi, misi, value system, dan strategi bisnis yang fix dan sudah disahkan. Bukan dokumen strategi yang masih bersifat sementara, karena fungsi utama balance scorecard adalah menerjemahkan strategi, bukan untuk menyusun strategi. Jadi gimana caranya bisa menerjemahkan strategi kalau strateginya aja belum ada? Perusahaan juga sudah harus memiliki struktur organisasi yang sudah fix. Selain itu, adanya dokumen bisnis proses dan job desk karyawan akan sangat membantu dalam proses ini. Kemudian perlu adanya dukungan kuat dari para top manajemen. Dan para karyawan perusahaan juga harus sudah siap dengan datangnya budaya akuntabilitas atau siap diukur. Karena kadang ada aja karyawan yang bilang, saya siap mengerjakan semuanya pak, tapi tolong hasilnya nggak usah diukur deh, biar sama-sama enak. Apa itu maksudnya sama-sama enak? Anyway, kalau perusahaan belum memiliki kondisi ideal seperti yang disampaikan tadi, bukan berarti balance scorecard tidak bisa diterapkan. Akan tetapi, memang butuh effort lebih dalam menyusun dan mengimplementasikan balance scorecard. Satu hal lagi yang akan sangat membantu proses ini, yaitu dengan membentuk sebuah unit khusus yang mengawal proses penyusunan dan implementasi balance scorecard. Dalam buku kelima Kaplan dan Norton yang berjudul The Execution Premium, unit khusus ini diberi nama SMO atau Strategic Management Office.